Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farida Isroani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Langsung saja kami akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara. Langsung saja, pengertian paradigma secara umum. Awalnya istilah paradigma berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologi, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia pengetahuan adalah Thomas. Dalam perjalanan sejarah istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi, pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang tertentu. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya. Sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yaitu sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam ekonomi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa reformasi, sosial budaya harus didasari dari Pancasila yang terdapat pada rumusan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel. Maksudnya kredibel di sini yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara yaitu dihormati martabatnya sebagai manusia, diperlakukan secara manusiawi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya untuk penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikuti serta seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Seshankamrata, atau sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan umat beragama berarti kehidupan beragama dalam negara Indonesia harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang beradab dan ketuhanan yang Maha Esa. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut. 1. Semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas umatan wahidah. Yang kedua adalah hubungan antar sesama anggota komunitas Islam
dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai paradigma pembentukan iptek berarti mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan tujuan yang utama adalah demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Pancasila.